Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Sebenarnya Abah tetap menyuruh kalian untuk ngaji per kelas, per UK. Jadi UK itu juga menyampaikan ngaji. Bikinlah madrasah diniyah. Bikinlah madrasah diniyah. Misalnya untuk sanawiyah, apakah habis zuhur atau habis asar? Ataukah kedua-duanya? Ajari, prakteklah kamu ngajar mereka. Kapan, jam berapa untuk sanawiyah? Jam berapa untuk aliyah SMA? Misalnya untuk aliyah SMA taruh saja jam 10 sampai jam 11, tidak apa-apa, dimulai 1 jam dulu aja. 1 jam atau 1,5 jam dulu aja. Paham ya? Misalnya untuk aliyah yaitu jam setengah 10 sampai jam 11 atau jam 10 sampai jam setengah 12. 1,5 jam. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan yang pernah belajar pada Abah, yang pernah disampaikan Abah. Misalnya tafsir amali boleh. Caranya kalau kesulitan ada yang mau, ada yang setengah mau, ada yang enggak mau, maka untuk yang mau dan setengah mau itu aja yang diajari. Untuk yang mau dan setengah mau itu dulu aja, dan yang tidak mau nanti diserahkan pada siapa. Jadi madrasah diniyahnya itu adalah nanti madrasah diniyah keguruan. Jadi diharapkan setelah ikut madrasah diniyah itu bisa menjadi guru. Guru apa? Ya guru Al-Quran. Coba itu diadakan. Nanti gurunya Abah yang gaji. Catat. Catat ya, ada gajinya. Abah yang gaji. Ya. Gurunya Abah yang gaji. Syaratnya harus persiapan dulu, harus belajar sebelum mengajar. Menguasai materi, menguasai ilmu kependidikan. Paham ya? Jadi adakan madrasah diniyah 1,5 jam misalnya, sementara 1,5 jam dulu. Nanti kalau sudah berjalan 40 hari baru tambah. Untuk sanawiyah jam berapa? Mungkin sebelum zuhur, sebelum asar. Kalau asarnya jam setengah 3, ya, apa? Jam 3 kurang 10. Mungkin dipatok saja. Dipatok jam 3 misalnya. Andai jam 3. Berarti 1,5 jam sebelum jam 3 jam berapa? Hah? Jam 1.30, ya. Nah sebelum itu silakan istirahat. Latihan tidur yang pokoknya merem gitu aja, nggak apa-apa. Ya. Jadi siapa yang diajari? Ya yang mau dulu, yang dikader untuk jadi guru.
Madrasah diniyah muallimin, muallimat gitu aja. Madrasah diniyah guru Al-Qur'an. Ya. Atau di bahasa Indonesia kan saja, madrasah diniyah keguruan Al-Qur'an. Ya diajari keguruan atau secara praktek itu aja sudah. Ya mulai Qur'ani 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu aja. Kemudian nanti administrasinya bukan per kelas tapi sampai dapat sertifikat. Ya, sampai dapat sertifikat. Nanti paham dan lulus tafsir amali juz 1 dapat sertifikat. Pokoknya untuk tafsir amali per juz sertifikatnya. Paham? Mungkin ditambah waktu malam, tapi kalau ada ustadz-ustadzah yang mengajar pada waktu malam, ganti abah yang sebelum subuh saja. Jadi abah mengajarnya sebelum subuh. Dulu abah mengajar ya jam sekian ini, diharapkan banyak yang ikut. Dari luar pondok banyak yang ikut, tapi ternyata tidak ada yang ikut. Ya sudah, kalau gitu waktu sebelum subuh kembali dipakai abah. Ya. Latihan bangun sebelum subuh. Bukan 1 jam 10 menit, cukup 1 jam saja. Jadi subuhnya jam berapa, dibangunkan 1 jam sebelumnya. Lalu untuk membangunkan kan butuh waktu. Ya sudah, nggak apa-apa, pokoknya 1 jam sebelumnya. Biar prosesnya tidak lama-lama. Mungkin 5 menit harus sudah ngumpul. Ya. Dibagikan tadi. Apa? Hah? Apa? Oh, itu yang lama ya. Yang lain tidak ada. Itu segera. Kapan mulainya? Besok. Gak usah nunggu-nunggu. Ya. Pokoknya jangan mengulang-ulang. Kalau sudah punya sertifikat Qur'ani 1 ya jangan diajar Qur'ani 1 lagi, ya kan? Misalnya Qur'ani 2 atau Qur'ani 3. Abah pernah mendengar Qur'ani 3 sudah lama, ternyata masih dakhala ya dukhulu dukhulun. Kalau sudah hafal jangan teruskan waktunya. Waktu yang diberikan oleh Allah sebentar, ilmunya Allah banyak. Makanya bukti hafal itu ada pernah nulis tanpa mencontoh, itu aja sudah. Bukti hafal atau tidak. Paham ya? Sudah, tafsir amalinya dulu sampai juz berapa? Jadi yang diajarkan ya tafsir amali. Qur'ani 1, 2, terus tafsir amali juz 1, juz 2, juz 3. Keuntungannya apa? Keuntungannya yang pernah belajar biar pelatihan menjadi kiai. Kalau ditugaskan ke rumah, maka sudah pernah mengajar. Paham? Makanya tafsir amali juz 2, juz 3 segera dibukukan, jangan hanya juz 1 saja. Apa sudah juz 3 sudah selesai atau dulu? Makanya dibukukan. Siapa yang bagian membukukan? Ya terserah kamulah. Kamu jadi hambanya Allah atau tidak? Jadi muridnya Abah atau tidak?
Lalu sebagian kamu apa? Ya dicari rekamannya. Abbas sudah juz 3 sudah selesai. Bahkan sekarang menginjak juz 4. Ya itu aja kamu sampaikan tafsir amali juz 1. Juz 30 kan juga sudah kan? Ya itu aja kamu minta rekamannya, minta apa? Tulisannya. Atau kalau kamu belum bisa, yang kemarin masih ingat, ya kemarin aja yang disampaikan. Yaitu tafsir ahkam. Misalnya Qur'ani 6D, ya sudah itu diulang lagi nggak apa-apa. Sampai dapat sertifikat apa Qur'ani 6D. Jadi kamu ulang lagi, kamu ajari, hafal, tahu artinya, kemudian apa? Menulis tanpa mencontoh. Untuk pelaporannya satu yaitu kamu hafal ayatnya dan dibuktikan dengan tulisan tanpa mencontoh, hafal artinya dibuktikan dengan apa? Tanpa mencontoh, kemudian kamu lingkari mana yang ditafsirkan, ya kan? Setelah itu tafsirkanlah. Cara mengamalkan bagaimana? Kalau sudah sampai selesai satu juz, segera diberi sertifikat. Paham? Sebenarnya menghafal bukan pada waktu dengan apa, menghafal pada waktu diniyah itulah menghafal. Paham? Jadi tidak sekedar mendengarkan seperti ini, tapi kamu juga apa? Mengoreksi, memberikan sertifikat. Kalau sudah dapat sertifikat, kamu jamin dia bisa mengajar yang dia punya sertifikat itu. Ya, paham? Terakhir kemarin ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Apa? Surat Ali Imran. Berarti juz berapa? Ali Imran 122. 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dan ingatlah ketika dua golongan daripadamu, yaitu Bani Salamah dari suku Khazraj dan Bani Harithah dari suku Aus. Keduanya dari bagian kaum muslimin. Ingatlah ketika hammat ingin maksudnya ingin mundur. Ta'ifatani dua golongan, minkum dari kalian, antafshala bahwa keduanya takut. Antafshala bahwa keduanya takut. Wallahu dan Allah walihuma, wali kedua golongan tadi atau penolong bagi kedua golongan itu. Wa 'alallahi dan atas Allah falyatawakkali hendaklah bertawakal al mu'minuna orang-orang yang beriman. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Ketika dua golongan daripadamu, yaitu
Tadi sudah sebutkan ulama, maksudnya ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Idhammat, ingatlah ketika menginginkan untuk mundur. Satu, kita hindari apa? Berkeinginan untuk mundur dari jihad fisabilillah. Kita hindari berkeinginan untuk mundur dari jihad fisabilillah. Meskipun hanya dalam keinginan. Meskipun hanya dalam keinginan. Jadi kita hindari berkeinginan mundur dari jihad fi sabilillah. Misalnya enak-enak mondok. Mondok ini kan sama dengan jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan iman, ibadah dan akhlak. Kok ada getaran hati ingin mundur, ingin boyong, ya. Baru keinginan saja, maka kita hindari itu. Jangan dicontoh alumni ya, rata-rata alumni. Anak kelas 3 yang kemarin itu kan rata-rata pulang ya. Rata-rata pulang. Itu jangan dicontoh itu. Padahal akhirat itu tidak gampang. Andai dia tidak pulang, maka sungguh kebaikan. Ngaji seperti ini 1 jam saja dibanding dengan harga rumahnya, harga tanahnya masih mahal ngaji seperti ini. Tapi juga termasuk pimpinan-pimpinan nggak bisa menahan. Berarti memang dosanya juga banyak yang ngentok. Sudah tahu begitu kok dibiarkan pulang. Kalau saya, pokoknya saya tidak izinkan, titik, gitu aja. Ya, nggak saya izinkan, titik. Kamu dibohongi gitu ya. Saya akan mengedarkan informasi apa? Informasi apa? Mengajak mau ke sini, kamu sendiri pulang kok mengajak ke sini ya. Alasannya nggak ada alasan yang jelas kok. Jadi kita hindari keinginan mundur dari berjuang, meskipun hanya keinginan. Nomor 2, dikiaskan dengan menghindari keinginan mundur berjuang. Dikiaskan dengan keinginan mundur dari berjuang adalah ingin apa? Ingin mundur dari amal soleh ataupun ingin maksiat. Ya, apapun, misalnya baru keinginan besok saya tak pulang atau besok saya tak SMS-an, baru keinginan saja hendaknya sudah dihindari. Ya, baru keinginan sudah dihindari. Besok saya kalau disuruh sekolah saya tak diem aja, baru keinginan sudah dihindari. Idhammat ta'ifatani, ingatlah ketika berkeinginan. Ta'ifatani, 2 golongan. Kita tidak mencontoh golongan orang yang tidak baik.
kita tidak mencontoh golongan orang yang tidak baik meskipun jumlahnya banyak. Meskipun jumlahnya banyak. Ini ada orang tua yang ditanya oleh abah, anaknya kenapa kok pulang? Bukankah mondok itu penting? Jawabnya, abah katanya semua teman-temannya pulang semuanya. Ya, maka itu berarti tidak mengamalkan Al-Quran ini. Ya, gitu abah katanya teman-temannya itu semuanya pada pulang. Semuanya pada pulang. Ya, anak saya biar di rumah istirahat. Istirahat apa? Ya, istirahat apa? Jadi jangan sampai sekolah itu apa? Hanya terus menjadi tujuan utama. Jadi tujuan utama adalah mondok. Tapi untuk iming-iming agar mondok maka ada sekolah. Nah, ada sekolah iming-iming agar mondok. Tapi tujuannya tetap bukan itu, tapi tujuan adalah mondok mencari ilmu Al-Qur'an. Makanya gini aja, apa kemarin sampaikan pada Buhum, pengumuman kelulusan jangan disampaikan dulu, nanti setelah aja ada pelatihan untuk alumni. Kalau dia meneruskan di sini bagaimana tugasnya, kalau tidak di sini apa tugasnya. Diperkirakan pelatihan alumni seminggu. Jadi mulai seperti sekolah tambah double, seperti sekolahnya sanawiyah, kemudian seperti sekolahnya aliyah. Selama seminggu untuk pelatihan calon alumni. Yang isinya mungkin dites dulu, kamu sudah menguasai ini belum? Kalau belum berarti diajari. Kalau sudah diteruskan. Mungkin nanti akan dibagi menjadi beberapa kelas. Disampaikan ya, dan direncanakan siapa pelaksananya, kalian. Nanti ada kisi-kisinya apa yang diteskan. Paham? Ta'ifatani, dua golongan. Kita hindari mencontoh orang yang jelek, orang yang jelek meskipun mereka jumlahnya banyak. Walaupun jumlahnya banyak, teman-temannya pada pulang, ya temannya pada pulang, tapi semuanya temannya apa diizinkan abah? Enggak juga. Abah enggak pernah mengizinkan kok. Ya sudah, kamu urus itu. Uruslah itu, tanggung jawabmu. Minkum dari kalian. Minkum dari kalian, yaitu dari orang mukmin. Kita waspada dan menghindari menjadi orang yang berbuat salah meskipun kita orang mukmin. Apa ulangi? Minkum dari kalian. Kita hindari menjadi orang yang salah meskipun kita masuk golongan orang mukmin. Antafshala, bahwasanya kedua golongan itu takut. Kita hindari hawa nafsu berupa takut sehingga tidak melaksanakan perintah Allah. Kita hindari hawa nafsu takut sehingga tidak melaksanakan perintah Allah. Makanya kalau diperintah abah misalnya, coba dikasih tahu adiknya, dikasih tahu tetangganya itu,
diajak ke sini dulu aja, nanti abah yang ngomongi agar tidak zalim. Wadah, nggak mungkin abah dia mau saya ajak ke sini. Itu namanya takut itu, ya. Itu namanya takut. Jangan begitu, tetap saja. Insya Allah abah, mudah-mudahan Allah melindungi saya, menolong saya. Laksanakan gitu aja, ya. Tolong menantunya diajak ke sini bapak, ya. Nanti saya yang ngasih tahu biar apa? Biar sadar. Waduh, kayaknya ndak mungkin lah. Jangan ngomong nggak mungkin, sebab semuanya serba mungkin. Semuanya serba mungkin. Ini orang dua golongan itu takut, bahwasanya takut kepadamu musuh, sehingga maunya mundur. Mundur dari perjuangan itu adalah dosa besar. Mundur dari perjuangan adalah dosa besar. Antafshala, bahwa keduanya takut. Maka kita hindari nafsu takut sehingga tidak melaksanakan perintah Allah. Bisa saja takut apa? Takut melarat. Mungkin takut melarat, ya. Wallahu waliyuhuma, dan Allah lah adalah penolong kedua golongan itu. Wallahu waliyuhuma, dan Allah penolong kedua golongan itu. Kita selalu optimis. Apa optimis itu? Berharap. Kita selalu berharap atau optimis karena Allah penolong kita. Karena Allah penolong kita atau penolong kita sebagai pejuang. Nomor 2, kita selalu yakin bahwa Allah selalu menolong pejuangnya. Nomor 2, kita selalu yakin bahwa Allah penolong keduanya. Jadi haram hukumnya pesimis itu, ya. Hukumnya pesimis itu haram. Apa pesimis itu? Apa? Kecil hati, tidak mau berjuang. Kecil hati, tidak mau berjuang, itu namanya pesimis. Itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatan dirinya. Karena mengandalkan kekuatan dirinya, tidak mengandalkan pertolongan dari Allah. Nauzubillah. Orang yang takut itu karena mengandalkan kekuatan dirinya. Wah, aku kuat aku. Ternyata nggak kuat, sehingga apa? Putus asa, takut. Ya. Nomor 2 apa tadi? Kita selalu yakin bahwa Allah penolong pejuangnya. Makanya kalau kita berjuang di jalan Allah, yang penting kita tata niat. Yang penting kita tata niat. Kalau sudah kita tata niat, niat yang sebenarnya, maka yakinlah bahwa Allah penolong kita. Wallahu waliyuhuma. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minuna. Dan atas Allah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Dan atas Allah hendaklah orang mukmin bertawakal. Kita berusaha menjadi orang mukmin yang selalu bertawakal atau wakil kepada Allah. Wakil kepada Allah.
Teruskan contoh wakil yaitu apa? Kita dihina orang, kita tidak membalas, tetapi terserah Allah saja. Kalau Allah membalas ya mesti terbalas, kalau Allah tidak hendak membalas ya pasti tidak terbalas. Bahkan kalau Allah memberi petunjuk maka pasti dapat petunjuk. Jadi kita berusaha menjadi orang mukmin yang selalu tawakal kepada Allah. Titik. Tawakal adalah menyerahkan atau wakil kepada Allah apa yang hendak Allah laksanakan, ya terserah Allah sudah. Contoh tawakal misalnya begini, apakah saya dapat rezeki atau tidak, terserah Allah, yang penting perintah Allah sudah saya jalankan. Ya, apakah saya kalau mondok terus begini dapat pekerjaan, terserahlah. Apakah kalau saya berbuat baik nanti dapat pujian, terserah Allah. Kalau Allah mau menjadikan saya dipuji, ya terserah. Kalau Allah mau menjadikan saya tidak dipuji orang karena amal saya, biar mungkin gitu aja kok repot. Nah, jadi tidak usah bikin permasalahan. Saya mau amal baik tapi saya takut nanti dipuji orang. Nggak usah takut-takut, kenapa? Ya, kalau dipuji orang berarti Allah menjadikan orang memuji kita, itu aja. Saya takut nanti dipuji orang. Kenapa harus takut? Saya mau amal baik tapi saya takut dilecehkan orang. Ya biarlah dilecehkan atau tidak dilecehkan, itu sudah ketentuan ilahi. Makanya setan itu menggodanya ada tahap-tahap. Tahap pertama orang digoda apa? Digoda dengan malas untuk berbuat kebaikan. Nah, tahap kedua kalau sudah tidak malas, maka tahap kedua apa? Digoda untuk tambah dan tambah perbuatan baik. Sehingga nanti akan tidak kuat. Untuk menjatuhkan orang, misalnya kamu bermain saling menjatuhkan, tarik dulu aja. Tarik, kalau ditarik itu ternyata sulit, langsung pada waktu ditarik langsung didorong, ya pasti jatuh dia. Punya teori begitu, ya. Untuk menjatuhkan misalnya, ayo jatuhkan, yaitu, atau didorong. Kalau didorong nggak kena, langsung ditarik seret, biasanya kena langsung, ya. Setan juga begitu, dijadikan malas untuk berbuat baik. Tapi kalau sudah tidak mempan, maka dijadikan bertambah-tambahnya, tambah-tambah sehingga tidak kuat. Dihina oleh setan, kurang amalmu, kurang, akhirnya apa? Tambah, terus putus asa. Kalau tahap 2 itu sudah nggak mempan, kurang, ini sudah karunia Allah, maka digoda yang ketiga, dijadikan sombong. Kamu hebat, hebat kamu, mesti semuanya akan menyanjung kamu. Ternyata apa? Tidak ada yang menyanjung, maka marah. Itu berarti tidak lulus. Tapi kalau disanjung tetap tidak suka dengan sanjungan itu, biasa-biasa saja, maka dinaikkan pada tahap keempat, yaitu apa? Dijadikan dihina dengan perbuatan itu. Kamu buat apa repot-repot berbuat begitu, padahal kamu belum tentu masuk surga saja. Maka orang yang kokoh imannya, saya apakah masuk surga atau tidak terserah, yang penting sekarang detik ini saya berbuat kebaikan. Urusan masuk surga terserah Allah.
urusan tidak masuk surga terserah Allah, yang penting saya menjalankan kebaikan detik ini, titik. Itu namanya tawakal. Sudah, semuanya terserah Allah. Jadi ajaran Islam itu, ajaran ketuhanan itu suruh tawakal gitu aja. Sudah, setelah Abah salam, maka jangan bubar dulu ya. Sudah bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.